anak-anak, kembali lagi kita bertemu di kelas matematika. Kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai bilangan berpangkat positif. Sebelumnya, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, diharapkan kalian dapat memahami pengertian perpangkatan. Yang kedua, kalian dapat menyatakan bentuk pangkat sebagai bentuk perkalian berulang. Yang ketiga, kalian dapat menyatakan bentuk desimal ke bentuk bilangan berpangkat. Dan yang keempat, kalian dapat membandingkan bilangan berpangkat besar. Mari kita lihat apa itu pengertian perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Bentuk umumnya A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Dengan N atau pangkatnya ini adalah bilangan positif. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, A sendiri ini dinamakan bilangan pokok atau basis. Dan N ini dinamakan pangkat atau eksponennya. Jadi A pangkat N, A-nya ini adalah bilangan pokok atau basisnya. N-nya ini adalah pangkat atau eksponen. Mari kita lihat contoh berikut ini. 2 pangkat 5. Kalau kita ubah menjadi bentuk perkalian berulang, ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Ya, karena pangkatnya adalah 5. Sehingga hasilnya adalah 32. Ya, maka 2 pangkat 5, 2 ini yang dinamakan bilangan pokok atau basisnya. Nah, sementara 5 ini adalah pangkat atau eksponen. Ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua, 3 pangkat 4. Berarti kalau diuraikan ke perkalian berulang adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Sehingga kalau dicari hasilnya adalah 81. Nah, sampai sini bisa dipahami ya pengertian perpangkatan. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengubah bentuk perpangkatan ke perkalian berulang. Sama seperti tadi. 7 pangkat 4. Ya, berarti kalau dibuat dalam perkalian berulang artinya adalah 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 4 kali. Maka hasilnya adalah sama dengan 2401. Ya. Nah, sekarang kita lihat negatif 3 pangkat 4. Ini adalah bilangan negatif. Maka yang dipangkatkan adalah semuanya menggunakan tanda kurung ya. Berarti ini sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 4 kali. Maka sama dengan kita tahu negatif kali negatif adalah positif. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Negatif kali negatif, maka hasilnya adalah positif. Berarti sama dengan positif 81. Ya. Selanjutnya, nah
negatif 4 pangkat 3. Berarti yang dipangkatkan hanya 4-nya saja. Maka ini akan sama dengan negatif dalam kurung 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Yang dipangkatkan hanya 4-nya. Berarti hasilnya adalah negatif 64. Ya, bisa dipahami ya perbedaannya. Sekarang kita akan mengubah bentuk desimal ke bentuk pangkat. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nyatakan bilangan desimal berikut menjadi bentuk bilangan berpangkat atau bilangan perkalian yang memuat pangkat. A. 648. Tentunya kalian masih ingat dengan pohon faktor. Maka 648 ini kita bagi. Nah, pembagi yang dipakai itu adalah bilangan prima. Tentunya kalian masih ingat bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Maka 648 bisakah kita bagi dengan 2? Ternyata hasilnya adalah 324. Lalu kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 162. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 81. 81 apakah bisa dibagi 2? Ternyata tidak, kita bisa bagi dengan 3. Maka 27. Nah, 27 kita bagi juga dengan 3. 9 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 3. Sehingga 648 itu sama dengan 2 pangkat. Ini 2-nya ada 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3-nya ada 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4. Hal yang sama juga berlaku untuk 420. Kita bagi dengan 2, bisa ya, 210. Lalu kita bagi lagi dengan 2, 105. Kita bagi lagi dengan 2, 51. Nah, 51 ini tidak bisa dibagi 2, berarti kita mulai cari bisa dibagi dengan 3, 17. Nah, 17 ini adalah bilangan prima sehingga tidak bisa dibagi lagi. Maka 420 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 17. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membandingkan bilangan berpangkat. Tentukan tanda yang tepat lebih kecil sama dengan atau lebih besar untuk membandingkan kedua bilangan berikut. A. 4 pangkat 3 dan 4 pangkat 5. 4 pangkat 3, 4 pangkat 5. Dari sini kita bisa melihat bahwa basisnya ini adalah sama. Kalau basisnya sama, kita lihat pangkatnya. Nah, ternyata yang ini pangkatnya lebih kecil, iya kan? 3 dengan 5, berarti kan lebih kecil. Maka ini adalah lebih kecil kalau basisnya sama. Sekarang kita lihat yang B. 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Tentunya ini pangkat dan basisnya berbeda.
beda. Basisnya 3 dan 2, pangkatnya juga 2 dan 3. Ini kita bisa cari terlebih dahulu. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, ya kan? 2 pangkat 3 sama dengan 8, ya kan? Berarti ini adalah lebih besar. Nah, sekarang kita lihat 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5. Kita bisa cari terlebih dahulu. 5 pangkat 6 itu sama dengan 15.625. Sementara 6 pangkat 5 sama dengan 7.776. Sehingga tandanya adalah lebih besar. Ini kalau membandingkan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok dan pangkat yang masih kecil angkanya. Nah, selanjutnya kita lihat membandingkan bilangan berpangkat besar. Ya, seperti contoh berikut ini. 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Apa tandanya? Lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar? Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa ambil contoh. Kita permisalkan. Kita hitung dari 3 pangkat 4 dan 4 pangkat 3. Kan sama, selisihnya 1 ya. Bilangan pokok maupun basisnya berselisih 1. Nah, kita bisa hitung 3 pangkat 4 itu adalah 81. 4 pangkat 3 adalah 64. Sehingga kita bisa isi tandanya adalah lebih besar. Contoh yang lainnya, kita ambil 4 pangkat 5 dan 5 pangkat 4. Ini kita ambil permisalan dulu untuk angka yang lebih kecil ya, biar kita tahu. 4 pangkat 5 itu sama dengan 1024. 5 pangkat 4 sama dengan 625. Sehingga tandanya adalah lebih besar. Lalu kita ambil satu lagi, 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Tadi kita sudah ada ya contohnya. 5 pangkat 6 itu adalah 15.625. Sementara 6 pangkat 5 itu adalah 7.776. Maka tandanya pun ini lebih besar. Sehingga kita bisa lihat kalau dia berselisih 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100, maka tandanya adalah lebih besar. Ya, di sebelah kiri bilangan pokoknya lebih kecil daripada di sebelah kanan, maka pangkatnya ini yang sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan, berarti dia lebih besar. Sama halnya dengan 99 pangkat 100 dengan 100 pangkat 99, maka ini adalah tandanya juga lebih besar. Nih contoh satu lagi, 88 pangkat 89 dengan 89 pangkat 88, berarti tandanya apa? Iya, lebih besar. Tetapi kalau 88 pangkat 87 misalnya dengan 87 pangkat 88. Nah, pangkatnya lebih besar yang mana ini? Di sebelah kanan. Bilangan pokoknya
lebih kecil di sebelah kanan. Berarti ini tandanya adalah lebih kecil. Bisa dipahami ya? Anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk menentukan bilangan berpangkat. Apakah hasilnya ganjil atau genap, atau hasilnya positif atau negatif. Nah, untuk menentukan hasilnya itu ada ketentuan berikut. Kalau basisnya ganjil, maka hasilnya pasti ganjil. Kalau basisnya genap, maka hasilnya genap. Demikian juga halnya untuk yang positif maupun negatif. Kalau basisnya positif, maka hasilnya positif. Tetapi kalau basisnya negatif dan pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Tetapi kalau untuk basis yang negatif dan pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Nah, untuk membuktikannya, kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan bilangan berpangkat berikut genap atau ganjil. Yang A, 5 pangkat 4. Kita tahu 5 pangkat 4 itu adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Maka sama dengan 625. Nah, di sini kelihatan basisnya adalah 5. 5 adalah bilangan ganjil, ya. Maka hasilnya adalah 625. Nah, 625 ini juga bilangan ganjil. Terbukti ya. Sekarang kita lihat 4 pangkat 3, basisnya adalah 4. Kita hitung. Berarti 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Nah, hasilnya adalah 64. Ini juga terbukti ya. Basisnya atau bilangan pokoknya adalah 4. 4 ini adalah bilangan genap. Hasilnya adalah 64. 64 juga bilangan genap. Berarti kalau basisnya ganjil, maka hasilnya adalah ganjil. Tetapi kalau basisnya genap, berarti hasilnya adalah bilangan genap. Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan menentukan hasil bilangan berpangkat. Ini biar kita tahu kalau bilangan berpangkat tersebut hasilnya apakah ganjil ataukah genap, ataukah hasilnya negatif ataupun positif. Ya. Kuncinya adalah jika basisnya ganjil atau bilangan pokoknya ganjil, maka hasil perpangkatannya adalah ganjil. Tetapi kalau bilangan pokok atau basisnya genap, maka hasil perpangkatannya adalah bilangan genap. Nah, untuk bilangan dengan basis positif, maka hasilnya juga adalah positif. Tetapi bilangan pokoknya negatif atau basisnya negatif dan pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Untuk basis negatif dengan pangkat genap, maka hasilnya adalah positif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan bilangan berpangkat berikut genap atau ganjil. Yang A, 5 pangkat 4. Kalau kita uraikan dengan bentuk perkalian berulang, ini berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Maka hasilnya adalah 625. Nah, bisa kita lihat kan bahwa 5 pangkat 4 bilangan pokok atau basisnya adalah 5. 5 adalah bilangan ganjil. Kalau basisnya ganjil, maka hasilnya adalah ganjil. Hasilnya adalah 625. 625 adalah bilangan ganjil. Berarti benar ya bahwa
Kalau bilangan ganjil, basisnya ganjil, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Nah, sekarang 4 pangkat 3. Kalau kita uraikan adalah 4 kali 4 kali 4. Maka hasilnya adalah 64. 4 adalah bilangan genap. Hasilnya adalah 64. 64 juga adalah bilangan genap. Berarti ini benar ya. Kalau basisnya ganjil, maka hasilnya adalah ganjil. Kalau basisnya genap, maka hasilnya adalah genap. Nah, sekarang kita lihat. 13 pangkat 90. Nih, 13 adalah bilangan ganjil. Berarti 13 pangkat 90 ini hasilnya adalah ganjil. Nih, kalau yang ini tadi hasilnya adalah genap ya. Lalu yang A itu hasilnya adalah ganjil. Oke, maka untuk pangkat yang lebih besar kita bisa melihat ketentuan ini. Jika basisnya ganjil, maka hasilnya ganjil. Jika basisnya genap, hasilnya adalah genap. Nah, sekarang contoh yang kedua. Tentukan bilangan berpangkat berikut positif atau negatif. Jelas kalau basisnya positif, hasilnya pasti positif. 2 pangkat 4. Nih, ini jelas 2 adalah bilangan positif, maka ini adalah hasilnya adalah positif ya. Ya kan? Kenapa? 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Maka sama dengan 16. Nah, kalau dia bilangan negatif, negatif 4 pangkat 3. Betul nggak? Bilangan negatif, bilangan dengan basis negatif, pangkat ganjil hasilnya adalah negatif. Berarti negatif 4 pangkat 3. Kalau perkalian berulang berarti negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Negatif kali negatif adalah positif. Positif kali negatif adalah negatif. Berarti negatif 64. Betul ya? Bahwa basis negatif pangkat ganjil maka hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang kita lihat yang C. Negatif 4 pangkat 2. Berarti negatif 4 kali negatif 4. Maka hasilnya adalah 16. Nah, bilangan basis negatif pangkat genap maka hasilnya adalah positif. Oke, bisa dipahami ya, Nak?